Para mafia tanah yang diduga melakukan perampokan 900 hektar lahan hibah Presiden Jokowi pada program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih dibiarkan bebas berkeliaran. Ada apa dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Hal inilah yang memicu tim Satuan Tugas Pemburu Mafia Tanah Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat turun aksi unjuk rasa secara terus-menerus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terakhir aksi digelar pada Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 lalu. Tentu saja kegiatan aksi tersebut mendapat reaksi dari tim Jaksa Pengawasan Kejagung yang merasa risih dan gelisah, sehingga mereka meminta agar tidak dilakukan aksi lagi dengan menjanjikan kasus ini akan tetap ditindaklanjuti dan on progress. Tolonglah jangan ada aksi lagi ya, seru salah seorang tim Jamwas. Dalam aksinya kali ini mereka tetap semangat walau harus diguyur hujan demi menyampaikan aspirasi kekecewaannya itu yang bercampur kesal atas kinerja tim Jaksa Intelijen pada Kejagung RI yang dianggap telah mandul dalam menangani kasus mafia tanah program Presiden tersebut. Mereka juga tetap bersikukuh mendesak Jaksa Agung RI CQ Jaksa Muda Pengawasan atau Jamwas pada Kejagung RI untuk mencopot oknum jaksa bernama Supardi dan Basfa Omasi beserta kawan-kawannya yang mandul menangani kasus mafia tanah tersebut. Lebih tegasnya lagi, tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar ini juga mendesak Jaksa Agung CQ Jamwas Kejagung RI untuk mengusut dugaan masuk angin atau malah prosedur dalam penanganan kasus mafia tanah Patimban dan sertifikat laut tersebut yang diduga melibatkan oknum pejabat ATR BPN Subang CQ Kanwil Provinsi Jabar beserta tim Panitia Pertimbangan Land Reform 2021 sesuai dengan SK Bupati Subang nomor PM 0404/Kep 132 Tapem Garing 2021 Kepala Desa Patimban dan para mafia tanah tersebut. Karena menurut mereka penanganan kasus mafia tanah Patimban ini sudah hampir 2 tahun ini belum juga tuntas terhitung dari waktu pelaporannya ke Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 13 September tahun 2022 lalu dengan nomor surat 100/LPFMP/9/2022. Dalam rangka aksi mendesak Jaksa Agung RI, CQ Jamwas Kejagung RI untuk mengusut dugaan masuk angin, prosedur dalam penanganan kasus mafia tanah Patimban dan sertifikat laut yang diduga melibatkan ATR BPN Subang, CQ Kanwil Provinsi Jawa Barat, beserta tim Panitia Pertimbangan Land Reform 2021 sesuai dengan SK Bupati nomor PM 04.04/Kep 132 Tapem Garing 2021. Kepala Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, dan para mafia tanah yang berpotensi merugikan negara 2 triliun lebih yang sudah kami melaporkan ke Kejaksaan Agung RI pada tanggal 13 September 2022 dengan nomor surat 100/LPFMP/9/2022 dan mencopot Jaksa Supardi, Basfa Omasi dan kawan-kawan. Perlu kami sampaikan bahwa hasil investigasi kami dari 500 bidang ada 307 bidang objeknya adalah laut dan penerima manfaatnya hampir 90% fiktif, di mana masyarakat setempat hanya di atas namakan saja. Program Presiden Joko Widodo ini benar-benar disalahgunakan, dirampok mafia tanah. Artinya di sana ada indikasi pencurian data masyarakat, pemalsuan tanda tangan, termasuk menggunakan uang negara untuk kegiatan yang mubazir. Sampaikan ke komandannya, ini perintah dari bos majikan gitu, dari bos pejabat, dari bos pimpinan bapak. Rakyat ini kan bosnya, bapak-bapak ini kan buruh. Gitu loh. Oh iya, memang itu yang harusnya terjadi seperti itu. Rakyat itu harus dilayani. So, buka aja.
Setelah beberapa jam berorasi Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau Abah Batman dan Sekretaris Jenderalnya Hendra Sunjaya diajak beraudiensi oleh dua jaksa pemeriksa tindak pidana khusus pada Jamwas Kejagung RI EKD Putra dan Darmawan. Dalam audiensi itu EKD Putra dan Darmawan menyatakan akan menindaklanjuti laporan FMP Jabar terkait dua oknum jaksa intelijen Kejagung RI dan kawan-kawan itu yang diduga telah masuk angin atau malah prosedur dalam penanganan kasus mafia Tanah Patimban dimaksud dan juga berjanji akan mengusut tuntas kasus mafia Tanah Patimban ini seperti dijelaskan dalam tuntutan aksi FMP Jabar tersebut. Dua jaksa tim pemeriksa tindak pidana khusus pada Jamwas Kejagung RI ini juga berjanji akan meminta keterangan secara resmi Ketua Umum FMP Jabar sebagai pelapor pada minggu depan untuk dasar menindaklanjuti kasus mafia Tanah Patimban ini dan oknum jaksa Supardi dan Bas Faomasi tersebut. Di akhir audiensi FMP Jabar juga diminta agar tetap bersabar dan jangan melakukan aksi-aksi unjuk rasa lagi karena laporannya itu pasti ditindaklanjuti. Berikut ini adalah uraian hasil investigasi FMP Jabar terkait kasus mafia Tanah Patimban bahwa dari 500 bidang atau 900 hektar ada 307 bidang objeknya adalah laut dan penerima manfaatnya hampir 90% fiktif, di mana masyarakat setempat hanya diatasnamakan saja. Yang menguasai fisik termasuk penerima sertifikat sejatinya adalah mafia tanah. Artinya program Presiden Joko Widodo ini benar-benar disalahgunakan dan dirampok oleh mafia tanah serta ada indikasi pencurian data masyarakat, pemalsuan tanda tangan masyarakat penerima manfaat. Sementara proses sertifikasi dasarnya adalah surat keterangan desa atas tanah timbul atau negara yang diterbitkan pemerintah desa Patimban yang diduga fiktif. Lebih mirisnya pemilik nama yang tercatat dalam SKD sama sekali tidak mengetahui bahkan diduga ada pencurian data serta pemalsuan. Selain itu bahwa dari awal penanganan kasus mafia Tanah Patimban ini terkesan settingan, di mana tim jaksa hanya berkutat pada 69 bidang saja dan menolak saat diberi tambahan data. Bahkan FMP Jabar menduga tim yang turun ke lapangan hanya formalitas saja. Artinya diduga hanya menemui sumber-sumber yang sudah disiapkan tidak menyentuh langsung objek dan subjek secara detail sehingga hasilnya lucu. Giat operasi intelijen Jaksa Kejagung RI kalah dengan FMP Jabar. Untuk itu FMP Jabar juga menantang jaksa untuk adu data sekaligus turun ke 307 bidang atau 460 hektar yang objeknya laut serta menemui penerima manfaat minimal 150 orang. Bahkan lucunya lagi salah satu jaksa sebut saja Bas Faomasi malah menawarkan FMP Jabar memfasilitasi pertemuan dengan para pihak mantan Kepala ATR BPN Subang dan Kanwil Jawa Barat periode tahun 2020 sampai tahun 2021 yang diduga terlibat dalam kasus ini hingga menyebut soal kompensasi untuk pelapor. Alhamdulillah kita diterima baik oleh Pak Eka dan Pak Darmawan sebagian penelitian di Jamwas. Hasilnya seperti apa tadi? Ya, intinya bahwa ini masih progres, masih terus ditindaklanjuti, bukan berarti tidak ditindaklanjuti, tapi minimal kita terus follow up sehingga tidak stuck kan gitu. Nah kemungkinan ada pemeriksaan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa nanti tindak lanjutnya dari pihak pelapor akan diminta keterangan. Yang paling pertama nanti diminta keterangan adalah pihak pelapor. Dan nanti kalau misalkan temuannya itu memang ada unsur tindakan nanti dilanjutkan ke bagian teknisnya, apakah itu visus, apa itu tindakan pidana umum. Mungkin harapan ke depan? Harapan yang pasti adalah kasus ini segera dapat terungkap, siapapun yang terlibat di dalamnya itu ditindak tegas ya hingga ke akar-akarnya. Karena ini berkaitan dengan negara berpotensi tindakan tersebut berpotensi merugikan kerugian negara sebesar 2,7 triliun. Jadi tidak main-main kita datang ke sini dalam rangka menyelamatkan aset negara yang berada di Patimban yang merupakan program Presiden Joko Widodo hibah tanah untuk masyarakat adat di sana. Tapi ternyata di sana disalahgunakan oleh oknum-oknum mafia tanah dan yang berkolaborasi dengan oknum di Badan Pertanahan Kabupaten Subang maupun dengan Kanwil Provinsi Jawa Barat. Dari Jakarta, Galang Perak TV melaporkan.